Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat dan youtuber di mana saja berada. Salam jumpa kembali dengan Agus Channel yang berbagi ilmu seputar youtuber, pengetahuan, dan pendidikan. Baik para sobat dan youtuber di mana saja berada, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara kita membuat channel YouTube ya, dari nol sampai dengan menghasilkan. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial kepada para sobat dan youtuber di mana saja berada, cara kita membuat akun ya, mulai kita membuat akun YouTube sampai nanti akun YouTube itu bisa menghasilkan. Yang pertama para sobat ya, sebelum saya mempraktekkan bagaimana cara membuat akun YouTube, terlebih dahulu kepada para sobat yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa selalu subscribe, kemudian bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya, serta like dan komen di bawah video untuk memberikan dukungan dan support pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah melakukan subscribe. Kita lanjut pada tutorial berikut ini. Baik para sobat dan youtuber di mana saja berada ya, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara membuat channel YouTube dari nol sampai dengan menghasilkan pendapatan ya, tentunya menghasilkan pendapatan. Namun sebelum itu kita lanjut pada intro dulu. Baik para sobat ya, kita mulai saja untuk bagaimana cara kita membuat channel YouTube ya. Sebelumnya secara teori, tahapan apa saja kita membuat channel YouTube, itu yang pertama adalah memiliki akun Gmail ya. Memiliki akun Gmail. Ini adalah tahap pertama ketika kita ingin membuat channel YouTube. Kemudian yang kedua itu adalah kita nanti membuka aplikasi YouTube ya, kita membuka aplikasi YouTube, kita login di sana, yang mana nanti ketika kita login, maka di sanalah nanti tempat kita untuk mengupload video-video kita. Kemudian yang ketiga itu adalah kita membuat video atau konten ya, membuat video atau konten. Nah, membuat video dan konten inilah merupakan syarat ketiga ketika kita ingin memiliki channel YouTube ya. Kemudian yang keempat, kita mengupload video tersebut ke dalam aplikasi YouTube di browser ataupun bisa melalui PC, kemudian laptop ataupun HP Android ya. Jadi demikian ya tahapan dari para sobat ya untuk bisa membuat channel YouTube. Oke, kita akan praktekkan untuk tahapan-tahapan ini para sobat ya. Yang pertama kita akan buka Google Chrome ya. Kita buka Google Chrome. Yang pertama pastikan para sobat ya sudah koneksi dengan internet ya, sudah koneksi dengan internet, dikoneksikan dengan internet karena kita akan masuk pada Google Chrome ya. Pertama kita klik Google Chrome. Oke. Kita akan membuat yang namanya akun ya, kita akan membuat yang namanya akun atau Gmail. Kita akan buat dari awal, yaitu membuat Gmail. Yang pertama kita seperti biasa ya, masuk ke Google. Oke, kita masuk pada Google, kemudian kita masuk pada Gmail ya. Oke ya, ini kita masuk pada buat akun ya, kita masuk pada buat akun. Oke, kita buat akun, kemudian kita buat ya, misalkan Andri. Oke, kemudian untuk email ya, kita buat nama emailnya ya.
Oke ya, kita buat sandinya. Jadi nama emailnya kita coba ya, kemudian kita klik untuk sandinya. Nah, di sini para sobat ya, ini ada ketentuan untuk nama email itu harus menggunakan huruf A sampai Z, angka kombinasi 0 sampai 9 dan titik yang diizinkan ya. Kita ubah. Oke, kemudian kita klik. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan sandi ya. Sandi itu adalah password ya. Passwordnya kita masukkan. Oke. Kemudian kita oke ya, saya ulangi. Oke. Kemudian kita klik berikutnya. Kemudian kita gunakan untuk alamat ya, alamat pemulihan. Isikan saja sesuai dengan permintaan di sini ya. Oke, kemudian untuk tanggal. Untuk nomor telepon ini adalah opsional, jadi kita lewati dulu ya. Kemudian tanggal lahir sudah, kemudian untuk jenis kelamin ya. Kemudian klik berikutnya. Oke, kemudian kita lanjut pada saya setuju. Oke ya, proses untuk membuat Gmail kita sudah selesai. Jadi pertama yang kita lakukan adalah membuat Gmail ya. Kita harus memiliki akun ya. Kemudian berikutnya kita masuk pada YouTube ya. Kita masuk pada YouTube ya. Kita klik demikian. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian setelah kita masuk ke YouTube, berikutnya nanti kita akan masuk pada akun ya, akun. Nah, ini secara otomatis di sini akan masuk pada akun yang sudah kita buat tadi ya. Jadi nanti kalau misalkan para sobat itu berbeda komputer atau berbeda laptop, maka ketika masuk ke YouTube ini silakan di login sesuai dengan Gmail yang Anda miliki. Nah, setelah ini kita tinggal masuk pada YouTube Studio ya. Kita pertama kali kita buat channel dulu ya. Kita klik untuk buat channel. Nah, kemudian setelah kita klik buat channel, kita upload foto ya. Kita upload foto untuk membuat profil ya tentunya. Nah, ini kita silakan dicari untuk gambar fotonya, disiapkan ya. Oke ya, di sini saya tidak memiliki contoh. Oke, kemudian berikutnya kita buat channel ya, tapi kita cari logo dulu aja ya. Kita cari untuk profil sementara ya. Kita cari profil sementara karena untuk contoh misalkan oke ya, saya ingin ambil contoh saja. Oke, kita simpan ya, kita simpan. Oke, kemudian kita masuk ke YouTube lagi, kita upload foto. Kemudian kita ambil untuk yang profil ya. Oke. Oke, kemudian kita klik selesai. Kemudian kita klik buat channel ya. Kita klik buat channel.
Oke ya para sahabat ya, jadi satu tahap menuju tahap 2 kita sudah selesai. Jadi yang pertama tadi syaratnya kita harus memiliki Gmail. Kemudian syarat yang kedua, kita meloginkan pada YouTube kita sesuai dengan Gmail yang kita miliki. Nah, kemudian di sini sudah ada fitur atau aplikasi atau menu ya, mulai dari beranda, kemudian video ya, kemudian playlist, kemudian channel dan tentang. Nah, di sini silahkan nanti mulai kita upload video ya. Jadi kita nanti akan upload video berada pada menu ini ya, pada menu atas ini kita klik untuk buat atau upload video. Nah, oke. Kita lanjut pada persiapan video ya. Kita lanjut pada persiapan video. Anda harus memiliki satu video yang nantinya akan diupload di sini ya, yang akan diupload di sini. Ya. Setelah kita sudah membuat channel kita, nanti kita akan mengenal dulu untuk fitur-fitur yang ada di YouTube ya, yang ada di YouTube Studio. Kita masuk pada channel YouTube Studio ya, kita masuk pada channel YouTube Studio. Sebelum kita menyiapkan video atau membuat konten, di sini perlu saya perkenalkan dulu tentang fitur-fitur yang ada di YouTube Studio. Oke ya, di sini kita mengenal fitur-fitur yang ada di YouTube ya. Kita kenali dulu untuk fiturnya. Yang pertama di sini adalah untuk menu dashboard ya. Menu dashboard itu adalah menu awal. Jadi ketika kita mau upload, karena ini belum ada video sama sekali ya, kini fitur upload video ada di dashboard atau halaman awal. Kemudian di sini ada menu konten ya. Menu konten di sini adalah nanti tempat video yang kita upload ini akan tersusun pada bagian ini ya, bagian ini. Jadi nanti kalau misalkan kita memiliki video lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, nanti akan tersusun yang ada di menu konten. Kemudian yang ketiga itu ada di playlist ya. Playlist ini adalah untuk membuat kelompok ya, kelompok video. Jadi video kita bisa kita kelompokkan. Satu misal kita memiliki video tentang tutorial ya, maka bisa kita kelompokkan dalam satu kategori yaitu tutorial. Kalau kita misalkan memiliki video tentang pembelajaran, kita bisa kategorikan dengan video pembelajaran. Dan apabila ada video tentang misalkan ngevlog ya atau yang lainnya, itu kita bisa kelompokkan dengan menggunakan fasilitas playlist yang ada di sini. Kemudian analitik ini digunakan untuk melihat jam tayang ya, untuk melihat berapa kali tayang dari video yang Anda buat, kemudian berapa jam video yang Anda sudah ditonton dan berapa subscribe ya. Di sini akan muncul di sini. Kemudian pada fitur yang ada di atas ini ada ringkasan, kemudian ada jangkauan. Ya, jangkauan ini adalah untuk mengetahui jumlah penonton kita atau traffic kita, itu bisa kita lihat di sini ya. Kemudian interaksi ya, ada interaksi, kemudian ada penonton ya. Penonton ini bisa untuk melihat ya, mulai dari usia, kemudian geografi, itu bisa dilihat di sini ya. Nanti kalau misalkan video kita sudah berkembang, kemudian sudah kita publikasikan, maka di sini akan banyak data kita temukan untuk menemukan seberapa jauh dari video-video kita yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada komentar, yaitu komentar ini akan menampung dari semua komentar yang dilakukan oleh penonton ya ketika menonton video kita, maka nanti bisa kita lihat pada fitur komentar ini. Kemudian berikutnya ada menu subtitle ya. Subtitle ini adalah untuk video kita bisa kita bahasakan dengan menggunakan bahasa asing ya, bahasa Inggris, kemudian bahasa Malaysia, ataupun bahasa yang lain, itu bisa kita setting melalui subtitle channel ini. Kemudian hak cipta ini untuk mengetahui apakah dari video kita ini sudah tidak melanggar peraturan ya, atau tidak menggunakan hak cipta orang lain ya, sehingga nanti bisa terdeteksi ya dengan melihat pada fitur atau menu hak cipta channel.
Kemudian monetisasi ini adalah tempat di mana kita akan bisa memantau berapa subscribe, kemudian berapa jam tayang ya. Sampai dengan detik ini YouTube ini mensyaratkan bahwa untuk monet itu harus memiliki 1000 subscribe, kemudian memiliki 4000 jam tayang. Ini harus kita penuhi di dalam memenuhi video kita. Kemudian verifikasi 2 langkah ini juga harus kita lakukan. Sampai dengan di sini nanti akan ada keterangan apakah video kita aman atau tidak untuk masuk pada monetisasi. Jadi kalau misalkan di sini 0 teguran, maka nanti bisa kita lanjut pada monetisasi. Kalau misalkan terjadi teguran ya nanti itu akan menghambat kita di dalam monetisasi. Kemudian ada penyesuaian, fitur penyesuaian ini juga bisa untuk mengisi dari branding dan info dasar. Jadi kita mengubah profil tadi itu ada di penyesuaian ini. Kemudian banner itu juga bisa kita upload di sini ya. Kemudian info dasar di sini untuk memberikan informasi seputar dari channel yang akan kita buat ya. Channel yang akan kita buat ya, ini nama channelnya ya. Kemudian deskripsinya apa kita masukkan ya. Artinya channel ini akan membahas tentang apa, silakan dideskripsikan di sini ya, sehingga nanti suatu saat penonton ketika sudah mengunjungi channel kita itu akan bisa kita kenali dengan melihat nama channel dan deskripsinya. Ya, kemudian ini adalah link channel ya, kalau kita membutuhkan link channel ini kita bisa promosikan dengan link channel yang kita miliki ini ya. Kemudian berikutnya adalah koleksi audio. Koleksi audio ini dipergunakan untuk memberikan backsound ya, memberikan backsound pada video-video kita yang ada di YouTube, sehingga kita bisa mengambil dari backsound yang sudah disajikan oleh YouTube ya. Karena kalau kita menggunakan ini tentunya akan lebih aman dan tidak terkena copyright ya. Jadi ini adalah musik-musik yang disajikan oleh YouTube ya, oleh YouTube, sehingga aman untuk kita gunakan sebagai background ketika kita membuat video atau konten. Kemudian di bawah sendiri itu ada setelan ya. Setelan ini adalah untuk pengaturan mulai dari mata uang, kemudian channel kita ya. Channel ini bisa kita pilih ya untuk negara, domisili. Misalkan kita pilih untuk Indonesia. Kemudian kata kunci ini adalah kata-kata yang untuk menemukan channel kita ya. Channel kita mau kita buat apa, kemudian tuliskan kata-kata kunci di sini, sehingga nanti para netizen atau para penonton atau masyarakat itu bisa mendeteksi nama channel kita dengan melalui kata kunci yang kita buat di sini ya. Jika lebih dari satu kata atau mungkin menggunakan kalimat yang lain, maka dipisahkan dengan koma ya, dipisahkan dengan koma. Kemudian jangan lupa klik simpan. Kemudian default upload ini adalah ketika kita menginginkan, ketika kita upload video ini sudah terdeskripsi ya, terdeskripsi, sehingga kita tidak membuat deskripsi ulang pada bagian-bagian yang kita masukkan di sini ya. Untuk judul dan deskripsi ini kita infokan, sehingga nanti pada saat kita upload ini sudah tidak muncul tidak kita buat deskripsi ulang. Jadi misalkan ya, selalu support channel saya misalkan seperti ini ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian visibilitas ini kita pilih yang tidak publik dulu ya, karena ketika kita upload video jangan terlalu keburu-buru untuk kita upload ya, kita publik ya, tapi kita koreksi dulu, kita berikan kata kunci, kita berikan tag dan lain sebagainya. Tag ini adalah sama seperti kata kunci ya, jadi kata-kata channel kita agar mudah diketahui, agar mudah untuk dibaca oleh algoritma yang ada di YouTube. Ini kita isikan, kemudian kita klik simpan. Kayak ini pada setelan. Jadi pada setelan tadi bisa kita lakukan mulai dari umum, kemudian ada channel, ada default upload, kemudian aja izin, komunitas, dan perjanjian ya. Kita tutup. Oke ya, ini fitur-fitur yang ada di
channel YouTube ya, di YouTube Studio. Jadi ini harus kita ketahui dulu, sehingga nanti pada saat kita membuat video atau konten, kita harus buat dulu untuk deskripsinya, kita buat judulnya, sehingga kata-kata yang kita buat ini akan terdeteksi oleh YouTube dan oleh algoritma YouTube. Oke, kemudian berikutnya para sobat ya, setelah kita sudah mempelajari daripada menu atau fitur yang ada di YouTube, kita saatnya untuk membuat video ya. Untuk sesi video ini saya akan mencontohkan dengan menggunakan HP ya, menggunakan HP, karena saya hanya membuat sampel aja buat video, kemudian kita akan coba upload pada channel Andri Saptono ya. Kita akan upload di channel ini, sehingga nanti kita tahu prosesnya bagaimana setelah kita membuat video kemudian kita upload di dalam channel YouTube. Oke ya, kita akan beralih ke HP untuk membuat video atau konten secara sederhana sekali ya, secara sederhana. Baik ya, kita lanjutkan untuk pembuatan video ya. Ini saya menggunakan HP Android ya, kita menggunakan HP Android. Dan aplikasi yang saya gunakan ini menggunakan KineMaster ya, menggunakan KineMaster. Kemudian kita tinggal masuk pada pilih aspek rasio, kita pilih aspek rasio, kemudian kita pilih untuk yang pilihan ini ya. Berikutnya kita masuk pada video yang kita inginkan ya, kita mencari video yang bisa kita gunakan untuk video ya. Oke, kita cari dulu untuk videonya. Oke ya, ini adalah satu slide video ya, kita rangkai di sini. Kemudian untuk video berikutnya tinggal klik media, kita klik media, kemudian kita cari lagi video yang lain. Oke ya, kita cari lagi video yang lain untuk kita gabungkan ya, kita gabungkan di sini. Oke, saya akan ambil video yang lain. Oke. Oke, ini kita stop di sini aja ya. Oke, ini contoh sederhananya aja ya, contoh sederhana sekali. Jadi saya tidak fokus bagaimana cara membuat video, namun ini saya hanya mencontohkan sekilas ketika kita membuat video ya. Kita membuat video atau kontennya ya, kemudian ini kita potong ya, kita potong saja. Oke, nah seperti ini. Oke ya, ini untuk musiknya ini bisa kita ambil dari sini ya, kita cari musik misalkan ya. Oke ya, ini contoh saja, sekali lagi ini hanya contoh, kemudian kita putar ya. Kemudian untuk volumenya, untuk volume video kita kurangi saja ya, kita hapus. Kemudian ini juga demikian untuk video volumenya. Oke. Baik para sobat ya, kita lanjutkan untuk berikutnya ya. Setelah tadi proses pembuatan video sudah selesai, kita akan mengupload video tersebut ke dalam
channel YouTube kita yang sudah kita siapkan ya. Jadi kita akan melakukan proses upload video yang sudah kita buat. Jadi kita bisa tombol upload video ini ya. Kita turunkan dulu ya biar tidak menutupi dari apa yang saya sampaikan. Oke ya, kita bisa klik upload video ini atau bisa kita klik buat upload video ya. Jadi bisa kita lakukan dengan dua cara ya. Sama saja ya, kita klik upload video. Kemudian kita pilih video ya, kita pilih video. Kemudian kita cari, jadi video itu tadi ada di mana, kita pilih ya. Di sini video yang bawah ini ya yang kita akan upload, kemudian kita klik open. Nah, kemudian tahapannya di sini adalah kita membuat video yang kita upload. Jadi kira-kira apa yang kita berikan judul ya, misalkan cara membuat dan edit video misalkan ya. Kemudian deskripsi ini juga silahkan diisi ya, silahkan diisi. Biasanya adalah pernyataan di atas yang kita lengkapi agar nanti bisa ditemukan oleh orang lain ya. Jadi di sini silahkan dilengkapi ya. Cara membuat edit dan edit video ya. Wajib bagi YouTuber pemula ya. Misalkan seperti itu ya. Yang lain-lain nanti silahkan dilengkapi. Cara membuat judul dan deskripsi nanti akan saya bahas di video-video berikutnya ya, untuk lebih mengenal ya. Kemudian di sini silahkan biasanya diberikan tag ya, diberikan tag ya, cara buat video. Oke. Kemudian YouTuber pemula. Oke, dan seterusnya untuk thumbnail nanti ya kita siapkan nanti. Kemudian playlist ya, ini karena masih baru belum kita buat ya playlistnya, nanti silahkan dibuat. Kemudian tampilkan lebih banyak, ini kita klik ya, tidak, jadi video ini tidak dibuat untuk anak-anak ya. Kemudian di bawah ini adalah tag itu adalah kata kunci ya, cara membuat video misalkan, kemudian koma, cara edit video ya, kemudian koma lagi, cara upload video ya, dan seterusnya ya. Dan seterusnya ya, silahkan nanti dibuat, dan tagnya adalah sebanyak 500 ya. Ini ada 500 tag yang bisa kita buat di karakter ini ya, di tag ini. Kemudian bahasa video ini silahkan diisikan ya. Kalau misalkan bahasa Indonesia ya kita isikan bahasa Indonesia saja. Kemudian tanggal perekaman ini kita isikan ya, tanggal berapa ya, sesuaikan, silakan sobat ya, disesuaikan. Kemudian ini kita isikan blog dan orang ya, karena channel saya mengarah pada nama sehingga saya kategorikan di sini blog dan orang. Dan nanti silakan para sobat bisa dikelompokkan di sini kira-kira video atau kontennya itu berupa apa ya. Ini bisa dicari di sini ya. Saya kembali lagi yaitu ke blog dan orang. Kemudian untuk komentar ini bisa kita pilih, izinkan semua komentar, apakah tahan komentar yang berpotensi tidak sopan, tahan semua, atau nonaktifkan. Ini bisa dipilih ya, karena ini latihan ya, saya pilih yang ini ya, tahan komentar yang berpotensi tidak sopan. Kita klik, kemudian kita klik berikutnya ya, kita klik berikutnya. Ini bisa kita tambahkan subtitle ya, bisa kita tambahkan kartu ini kalau sudah memiliki video lebih dari satu. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini nanti akan ada pemeriksaan, kemudian hak cipta tidak ditemukan masalah, artinya tidak ada masalah dengan video yang sudah kita buat. Kalau nanti misalkan ditemukan hak cipta, maka di sini akan ada keterangan bahwa video melanggar hak cipta atau tidak bisa
kita upload di sini ya. Nanti akan ada keterangan di sini. Kemudian kita klik berikutnya. Di sini sekali lagi tadi kita setting untuk tidak publik karena untuk mengetahui apakah video tersebut sudah tepat atau belum. Ini kita pilih dulu yang tidak publik ya. Kemudian kita klik simpan. Oke, kemudian ini kita tutup saja. Kemudian kita klik konten. Nah, ini ya. Jadi satu video sudah masuk para sobat ya, sudah masuk di sini ya. Kemudian kalau kita ingin membuat thumbnail ya, kita membuat thumbnail nanti bisa kita klik gambar pensil ini ya. Kemudian kita masuk ke thumbnail. Jadi thumbnail bisa kita siapkan dulu, kita buat dulu thumbnailnya, kemudian kita upload di sini ya. Untuk cara pembuatan thumbnail nanti boleh request di deskripsi ya, di komentar, sehingga saya nanti akan membuat cara membuat thumbnail. Kemudian kembali lagi ya ke konten. Jadi ini ada untuk edit, kemudian ini adalah statistik ya, untuk melihat dari penayangan nanti setelah ditonton. Kemudian ini untuk mengecek komentar, kemudian ini masuk untuk melihat hasil dari YouTube. Kemudian yang ada di sini adalah bisa dapatkan link yang bisa dibagikan. Jadi bisa kita bagikan melalui media sosial untuk bisa mengetahui dari video-video yang kita promosikan. Oke ya. Kemudian kita tes, misalkan kita lihat di sini ya, lihat di YouTube. Nah, oke, seperti ini hasilnya ya. Jadi ini hasil yang kita buat ya di channelnya Andri Saptono ya. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini kalau misalkan kita tadi belum publik, ini maka ada keterangan tidak publik ya. Karena kita hanya melihat dari channel kita ya, dari channel kita. Oke. Kemudian ya kita masuk lagi. Jadi nanti kalau sudah yakin dengan isian yang sudah kita lakukan, baru ini kita klik publik ya, kita pilih publik. Oke, sehingga kalau kita pilih publik maka nanti bisa kita lakukan pencarian judul di publik. Jadi misalkan di sini ya, kita klik, kemudian nah nanti bisa kita cari di sini. Nah, tentunya kalau ada persamaan nama ini bisa kita cari ya. Dan tadi karena juga baru channel baru sehingga belum masuk di algoritma yang ada di YouTube. Oke ya. Jadi tidak masalah karena kita masih baru. Oke ya, demikian para sobat ya untuk cara membuat akun channel ya, mulai dari awal, mulai dari nol sampai dengan kita mengupload video. Jadi nanti selanjutnya kita upload video juga sama ya, dengan cara buat kemudian upload video, buat kemudian upload video, dan seterusnya sampai dengan selesai. Oke, seperti itu para sobat dan YouTuber di mana saja berada ya. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat dan dapat diikuti. Bila ada kesulitan, ada pertanyaan, silakan tuliskan pada komentar yang ada di bawah. Dan bila para sobat ingin request dari tutorial-tutorial, insya Allah selama saya bisa membantu dan membuatkan, akan saya buatkan di video-video selanjutnya. Kita akan lanjutkan untuk pembuatan video untuk berikutnya ya. Kita coba sekali lagi untuk membuat video yang kedua. Kita ambil untuk pilihan yang 16 dimensi 16 dengan 9. Kemudian seperti biasa kita cari videonya ya. Kita cari untuk videonya, ini ada di ya, kita ambil ya video. Oke, kemudian kita ambil salah satu video di sini, misalkan ini ya, video ini. Oke, kemudian kita tambahkan tag ya, kita tambahkan tag seperti biasa ya. Oke, kemudian kita
perbesar sedikit ya, kita poles atau kita ubah untuk tagnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian oke ya, kita buat panjang saja untuk tulisannya, tagnya. Kemudian kita cari audio ya, kita tambahkan audio juga. Oke, kemudian kita tambahkan lapisan ya, kita tambahkan lapisan atau kita tambahkan efek misalkan ya. Oke, nah ini hanya sebuah efek saja, penambahan. Oke, oke, kemudian volumenya kita buang saja untuk volumenya. Oke, kemudian kita putar lagi. Oke, kemudian kita tambahkan video lagi, kita cari untuk video. Oke, kemudian slide-nya kita atur sedikit ya, kemudian kita play lagi. Oke, kemudian volumenya kita kondisikan lagi. Kita tambahkan satu lagi gambar untuk berikutnya. Ya, kita hapus dulu, kita tambahkan. Baik ya, kita akan lanjutkan untuk sampel atau contoh yang kedua. Jadi kita akan upload video yang kedua. Tentu caranya sama ketika kita download untuk upload video yang pertama ya. Kita masuk lagi pada buat ya, kita masuk pada buat, kemudian upload video. Kemudian kita pilih ya. Nah, kemudian kita akan kita cari tahu untuk hasilnya ya. Kita akan upload videonya. Ya, di sini videonya itu menggunakan ini ya, kita upload videonya, kemudian kita oke. Oke, kemudian ini kita buat judulnya lagi ya, misalkan latihan upload video. Ini hanya contoh saja, nanti deskripsi sama ya seperti di awal tadi, jadi silakan diisi. Intinya pada deskripsi ini silakan dibuat deskripsi semenarik mungkin sehingga kata-kata atau kalimat yang muncul pada deskripsi ini bisa dibaca oleh algoritma dari YouTube ya, sehingga apa yang kita upload
itu nanti akan terpublik di video kita di channel orang lain, jadi di channel-channel YouTube ya. Kita tes coba. Oke, sudah sesuai. Kemudian playlist kita tetap kosongkan dulu ya, karena belum ada playlist yang kita buat. Kemudian tampilkan lebih banyak di sini seperti biasa ya, kata kunci. Jadi kata kunci dari load video, kemudian apa saja ya, ini yang berkaitan dengan kata kunci yang Anda upload videonya, itu silahkan dikembangkan di sini semenarik mungkin, sehingga nanti seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa video Anda nanti kata kuncinya dapat terbaca oleh algoritma. Kemudian bahasa video kita samakan tadi ya, kita pakai bahasa Indonesia saja, kita isikan. Kemudian tanggal perekaman kita isikan saja ya, misalkan tanggal sekarang. Kemudian blog dan orang tetap sama, kemudian tahan komentar di sini kita pilih yang kedua, kemudian kita klik berikutnya. Nah, kemudian tambahkan layar di sini, karena kita sudah memiliki satu video sebelumnya, kita bisa memilih ya di sini. Kita klik seperti ini, kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian tambahkan kartu, ini juga demikian bisa kita tambahkan karena kita juga sudah memiliki video lebih dari satu ya. Kita bisa setting seperti ini, kemudian kita klik video, sehingga nanti ketika orang melihat video kita, di atas ini ada referensi ya, referensi untuk video yang lain ya. Mungkin bisa nanti oleh penonton itu bisa menonton dari video yang ditampilkan di sini. Kemudian klik simpan. Oke, kemudian klik berikutnya ya. Kita klik berikutnya. Kita masih setting untuk yang tidak publik ya, kita setting tidak publik, kemudian kita klik simpan. Oke, kemudian kita tutup ya, karena prosesnya sudah selesai. Kalau kita ingin membagikan link itu bisa melalui media ini ya, di Facebook, kemudian WhatsApp, kemudian Twitter, email, ataupun yang lainnya. Ini bisa kita tinggal klik aja di WhatsApp-nya atau di Facebook-nya ya. Kemudian kalau kita ingin berbagi link ya, kita tinggal klik salin link di sini. Oke, kita tutup. Nah, ini ya, otomatis kita sudah memiliki dua video ya. Kita sudah memiliki dua video. Kita tinggal mengembangkan video 3, video 4 dan seterusnya. Karena di YouTube ini adalah tempat Anda berkarya atau membuat konten, sehingga konten Anda bisa diminati oleh masyarakat ataupun penonton, sehingga bisa mendatangkan penghasilan nantinya. Oke, ini tahap awal ya, kita membuat channel YouTube mulai dari 0 sampai dengan Anda siap untuk dipublik. Nanti untuk bisa mendapatkan penghasilan, syaratnya di sini ya, di Monet ini nanti Anda harus memenuhi syarat untuk 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Baik para sobat ya, jadi subscribe ini harus Anda dapatkan ya, minimal adalah 1000 subscribe. Kemudian untuk waktu jam tayang itu Anda harus mendapatkan sekitar 4000 jam tayang ya. Sehingga kalau Anda itu rajin upload, kemudian rajin membuat video, tentunya ya di sini Anda bisa meraih dari apa yang menjadikan persyaratan daripada YouTube ya. Kemudian nanti verifikasi 2 langkah itu juga harus Anda aktifkan ya. Tujuannya apa? Adalah untuk keamanan daripada akun Anda, sehingga tidak ambil alih dari orang lain, atau akun itu akan aman ya ketika kita sudah melakukan verifikasi 2 langkah. Kemudian di sini ada 0 teguran pedoman komunitas yang aktif. Artinya Anda harus tidak terkena teguran daripada pihak YouTube, sehingga nanti pada saat monetisasi Anda bisa lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Oke ya para sobat ya, jadi seperti ini
Kemudian kita masuk lagi pada konten ya, kita masuk lagi pada konten. Kemudian kita akan lihat untuk hasilnya. Hasilnya kita lihat dari YouTube ya. Kita klik. Oke, kita simak untuk hasil videonya ya. Oke ya, para sobat, nantinya ya untuk yang baru saja bergabung dengan channel saya ya, nanti silakan di subscribe ya, di subscribe, kemudian di like ya, di like ya, dan kemudian silakan di komentar di bawah ya. Jadi ketika ini saya buka dari akun YouTube yang lain, tentu di sini subscribe-nya itu belum aktif ya, silakan nanti diaktifkan. Kalau ingin melihat video-video dari channel yang sudah saya buat, silakan diklik pada profilnya. Secara otomatis ini akan muncul dua video yang sudah kita buat ya. Oke ya. Di sini karena kita belum publik ya, karena kita tadi belum publik, sehingga untuk video yang satunya belum muncul ya, belum muncul. Jadi kita munculkan dulu di sini ya. Ini ya, kita publik dulu. Kita pilih publik, kemudian kita publikasikan. Oke, kemudian kalau kita refresh di sini ya, kita refresh. Nanti nah, kan ada dua video ya, ada dua video. Nah, seperti ini para sobat ya. Kemudian berikutnya saya akan membuat thumbnail ya, contoh dari thumbnail. Contoh dari thumbnail di sini kita masuk pada tab aja, kita masuk pada tab, kemudian kita buat Google. Oke, kemudian kita klik, kemudian kita cari background ya, cari background. Ini kita cari contoh aja, misalkan ya. Kemudian ke ini ya, kita ambil contoh, misalkan kita save ya, kita save. Oke, kemudian di background ini kita masuk di Word ya, kita masuk di Word. Ini kita ambil cara yang sederhana saja ya, kita membuat cara yang sederhana, kita membuat di Word aja untuk profilnya. Untuk thumbnailnya ya, sebenarnya ada aplikasi yang bisa kita gunakan, ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan dalam membuat thumbnail ya. Oke, kemudian kita insert, kemudian kita picture, kemudian kita masuk ke background ya, masuk ke background, kemudian klik oke ya, kemudian kita perbesar. Nah, oke, kemudian kita buat ya, misalkan cara upload video. Oke ya, kita cari upload video. Oke, kemudian kita masukkan ya, kita cari untuk yang oke. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Oke.
sekali lagi di sini saya hanya membuat sederhana sekali untuk cara langkahnya saja ya, cara langkahnya saja. Nanti untuk sempurnanya silakan Anda melihat pada video-video saya selanjutnya. Nanti akan saya buatkan khusus ya cara pembuatan thumbnail ya, cara pembuatan thumbnail. Oke, ini saya cut, kemudian saya crop, kemudian saya simpan. Oke, kemudian kita kembali ke sini. Oke, kita kembali ke channel, kemudian kita klik untuk gambar pensil. Nah, kemudian kita klik thumbnail. Kita klik thumbnail. Kemudian verifikasi. Oke ya, karena tadi kita belum verifikasi telepon, kita coba masukkan dulu ya. Kita coba masukkan dulu. Oke, dapatkan kode. Oke, kita masukkan dulu untuk kodenya. Klik ya. Oke, kita kembali ke upload thumbnail ya. Kemudian kita pilih picture ya, kemudian ini ya. Nah, seperti ini, kemudian kita klik simpan. Oke ya, apa yang saya sebutkan ini adalah contoh dari cara ya, jadi nanti lebih sempurnanya saya akan membuat video tutorial tersendiri ya. Cara membuat thumbnail, kemudian cara membuat deskripsi, kemudian cara membuat tag. Intinya nanti bisa membuat thumbnail ini adalah untuk mempercantik daripada cover ya, dari cover sebuah video, sehingga nanti orang lain yang melihat dari thumbnail kita itu dia tertarik untuk melihat apa isi dari video tersebut. Tujuannya di sana para sobat ya. Jadi nanti untuk yang cara membuat video pun juga bisa dibuatkan thumbnail ya, juga bisa dibuatkan thumbnail, sehingga nanti para sobat dan youtuber itu bisa mengupload video-video selanjutnya ya sampai dengan sempurnanya daripada video. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian di dashboard tadi, di dashboard ini akan muncul ya berapa kali penayangan, kemudian rasio klik, kemudian durasi tonton dan yang lainnya dan lain sebagainya ya. Jadi video-video nanti akan masuk di sini ya, akan masuk di sini. Nah, seperti ini. Kemudian nah ini ya. Oke. Baik ya para sobat ya. Jadi demikian tadi ya cara membuat thumbnail. Jadi membuat thumbnail juga sudah saya informasikan. Kemudian sekali lagi di sini yang terpenting itu adalah konten ya. Nah, terakhir kita membuat playlist ya, Jadi kita klik playlist, kemudian kita klik playlist baru. Playlist itu adalah tujuannya adalah membuat kategori. Misalkan di sini kita akan buat playlist seputar YouTube. Ya, seputar YouTube ya, YouTuber. Kemudian visibilitas itu kita pilih publik, kemudian kita klik buat. Nah, jika sudah kita buat, kemudian kita klik gambar pensil. Kita klik gambar pensil.
Nah, kemudian kita upload di sini ya. Tambahkan video. Karena kita punya 2 video ya, kita masukkan yang 2 video saja ya. Nah, di sini misalkan video yang pertama dengan video yang kedua. Oke, kemudian kita klik selesai. Nah, ini ya, jadi akan muncul untuk 2 video yang ada di playlist ini. Nah, kalau misalkan nanti kita akan kita putar ya, kita nanti akan cukup tinggal kita masuk ke playlistnya saja ya, ya. Oke, ini kalau untuk menghapus di sini ya. Nah, ini untuk menghapus, memindahkan, kemudian menyimpan dan lain sebagainya, ini ada di sini. Nah, oke, kemudian saya masuk lagi ke beranda atau ke YouTube ya, ke YouTube Studio. Oke, saya masuk ke YouTube Studio lagi. Oke, ya, ini tampilan untuk YouTube Studio ya. YouTube Studionya ada di sini. Oke. Kita putar sekali lagi ya, untuk hasilnya. Untuk yang bawah kita tinggal dapatkan link ya, kita klik putar aja. Oke ya, jadi sangat singkat dan sederhana sekali kalau kita ingin membuat channel YouTube ya. Tetapi yang terpenting itu adalah kita benar-benar harus rajin mengupload video ya, sehingga apa yang akan tampil di video-video kita itu akan bisa diminati oleh masyarakat, sehingga bisa menambah jam tayang, menambah subscribe, yang kemudian pada titik temunya adalah bisa memberikan penghasilan. Oke, terima kasih para sobat dan youtuber, 1 jam bersama saya untuk memberikan tutorial bagaimana cara membuat akun channel YouTube dengan baik dan benar. Dan apa yang saya berikan adalah sebagian sampel atau contoh saja. Nanti akan kita sempurnakan dan akan saya sempurnakan pada video-video selanjutnya. Baik ya, jadi kita bisa memantau dari video YouTube kita itu dari email ya, nanti kalau misalkan ada pemberitahuan seputar daripada YouTube, informasi update terkait dengan YouTube itu bisa kita pantau dengan menggunakan akun email yang sudah kita daftarkan tadi ya. Jadi sudah kita daftarkan tadi. Jadi ini adalah email yang sudah kita buat tadi ya. Di sini silakan misalkan kita klik ya, selalu kabari saya. Oke, sehingga nanti akan ada informasi update seputar YouTube itu akan masuk di email kita ya. Dan sekali lagi untuk emailnya ya, ini jangan sampai lupa, ataupun akunnya ataupun sandinya ya, karena antara email dengan YouTube itu nanti akan saling berkaitan ya. Dan tentunya nama-nama email yang sudah kita buat itu harus kita jaga, dan tidak boleh lupa dari sandi yang sudah kita buat. Nah, kemudian dengan cara kita memiliki dari video atau YouTube ya, jadi kalau tadi kembali ke konten ya, kita harus rajin-rajin mengupload video ya, sehingga betul-betul kita ada penambahan YouTube, ada penambahan subscribe, kemudian penambahan view. Karena dalam membuat video YouTube tidak sekedar kita hanya membuat video, tetapi kita harus mengartikan video ini bermanfaat atau tidak, sehingga bisa mendatangkan view yang sebanyak-banyaknya ya. Untuk berikutnya nanti kalau kita ingin mengganti profil ya, kita cukup ke di sini ya, lihat channel YouTube. Jadi kita masuk ke profilnya, nanti akan diarahkan pada sesuaikan channel ya, ya. Kemudian kita akan masuk ke profil atau ke perubahan yang diinginkan di situ ya. Nah, atau juga bisa masuk di setelan ya,
kemudian ke channel ya. Ini nanti juga harus diisikan ya. Nah, seperti ini. Oke ya, para sobat ya. Jadi mudah sekali sebenarnya ya kita membuat channel YouTube ya, dan tidak ada yang sulit ya, tidak ada yang sulit. Kuncinya kita harus rajin membuat video dan video itu bermanfaat bagi orang lain ya. Tentunya apa yang kita berikan kepada orang lain pasti akan bermanfaat dan ini akan menghasilkan di kemudian hari ya. Dan semuanya itu adalah butuh proses ya para sobat ya, butuh proses. Artinya tidak serta-merta mudah kita dapatkan subscribe ataupun jam tayang. Oke, demikian ya apa yang saya berikan dari awal hingga selesai ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada para sobat dan YouTuber. Intinya kepada mereka yang sangat semangat untuk menjadi YouTuber, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, selalu buat channel Anda itu terus dibuat videonya, upload videonya sampai dengan nanti pada akhirnya akan ada video yang viral, ada video yang booming ya, sehingga nanti Anda berkesempatan menjadi YouTuber yang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.